Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat Pi Network, mungkin dalam jangka dekat kita akan melakukan KYC secara massal atau KYC secara massal. Nah, dimana mudah-mudahan harga nanti ketika mainnet ya itu mahal ya. Nah, nanti tergantung dari pasarnya itu sendiri. Kalau kita ngelihatnya konsensus sih, konsensus itu udah ini sih konsensus tuh berbeda-beda ya. Jadi ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah untuk masalah harga. Dan pada intinya, nah nanti ini informasi yang sangat penting. Yang paling penting ini seperti ini. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian, para Pi Network ya mendapatkan kode undangan ya ketika buka aplikasi Pi. Nah, ketika buka aplikasi Pi langsung muncul tampilan seperti ini. Ini adalah kode undangan ya. Ini adalah kode undangan seperti ini. Ya. Ini adalah kode undangan. Bisa dilihat seperti ini kode undangannya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sekalian ya mendapatkan kode undangan seperti ini ya. Nah, diklik langsung di sini ya. Ingat, diklik langsung di bagian ini nih. Dikliknya di bagian ini. Jangan sampai ketika memang kita dapatkan undangan, kita kliknya bagian bawah ini. Atau kita kliknya ini bagian resume yang ini. Ya, nanti kalau misalkan kita klik yang resume ini ketika mendapatkan KYC nanti bakalan gagal ini. Ya, nanti entah kapan lagi kita diundang KYC-nya lama lagi. Berarti kalau misalkan kita klik yang paling bawah ini sama juga kita berarti meng-cancel ya. Jadi kita cancel ini. Jangan sampai nanti ketika mendapatkan KYC di bulan Oktober kita klik yang ini, jangan ya. Tapi yang ini yang atas ya. Jangan takut ketika mengklik yang seperti ini ya. Jadi kita kliknya apply for KYC yang ini. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ketika memang klik yang ini nanti diarahkan untuk KYC. Itu kalau untuk KYC itu ada 3. Yang pertama itu 3 dokumen. Kita boleh pilih salah satunya. Yang pertama itu ada KYC dengan menggunakan KTP. Kemudian juga kita KYC dengan menggunakan paspor. Kemudian yang ketiga itu SIM atau surat izin mengemudi. Nah, jadi nanti salah satunya dipilih, kita maunya yang mana, kita pilih yang mana untuk melakukan KYC. Jadi nanti ini nih ya, ketika memang mendapatkan seperti ini ya, ini adalah kode undangan KYC. Ketika buka aplikasi jangan dikliknya bagian ini resume, tapi kliknya yang ini paling atas ya, apply for KYC yang ini ya. Jangan takut kalau klik yang ini. Kalau misalkan kita klik yang resume, nah itu nanti dapat undangannya entah kapan lagi. Soalnya kan dari pihak Pi-nya itu setiap hari nanti dibatas berapa jumlah ratus ribu orang yang di KYC. Nah, nanti kalau misalkan KYC ini kan total jumlah peserta itu mencapai 25 juta. Jadi dalam waktu dekat itu nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai salah klik ya. Jangan sampai salah klik nantinya. Berarti kalau misalkan klik yang paling bawah intinya gagal aja ya. Memang nanti diundang lagi, tapi entah kapan itu, lama lagi diundangnya. Nah, nanti di bulan Oktober kita siap-siap untuk melakukan KYC. Intinya terserah ya. Mungkin ada juga yang bilang bahwa kita ini halu. Ada juga mungkin yang bilang, mungkin sebagian orang juga kebanyakan ngehayal. Tapi biarin aja ya, abaikan aja orang-orang seperti itu. Pada intinya kan kita ini memang di zaman sekarang kan kita menggunakan uang digital ya, seperti Bitcoin. Bitcoin dulu memang harganya, Bitcoin dulu waktu tahun 2009 itu nggak ada harganya. Nah, tetapi sekarang di tahun 2021 Bitcoin ini memiliki harga yang fantastis, paling tinggi. Dulu ketika launching Bitcoin harga Rp50 pada tahun 2009. Nah, tetapi kalau sekarang ini harga Bitcoin ini di akhir tahun 2021 ini telah mencapai menyentuh angka 700 juta untuk satu mata uang Bitcoinnya ya. Mungkin di bulan-bulan yang lalu juga sempat menyentuh harga Bitcoin itu mencapai 800 juta ya. Itulah mata uang digital ya, mata uang cryptocurrency. Harganya juga fluktuatif. Nah, jadi di Pi ini jangan
jangan ragu untuk di Pi Network ini ya, jangan sampai ragu. Kenapa? Karena ekosistem itu sangat kuat di Pi Network. Jumlah pioner atau jumlah penambang ini telah mencapai 25 juta pengguna atau pioner penambang. Jadi ekosistem ini sudah terbentuk semua. Jadi dari developer ini sudah pada masuk semua dari Pi ini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, ingat ya, jangan ragu sama Pi Network. Oke, mungkin cukup sekian ya informasi tentang ketika memang kita mendapatkan kode undangan KYC, jangan sampai klik paling bawah. Kita klik yang apply for KYC. Kalau misalkan kita klik yang paling bawah, otomatis kita akan ditunda KYC-nya. Kalau misalkan kita klik yang paling atas, apply for KYC, ya maka nanti kita langsung di KYC. Kita tinggal pilih aja dokumen salah satunya. Ada 3 dokumen. Yang pertama itu KTP, kemudian juga ada SIM, kemudian paspor. Nah, kemudian kalau bagaimana nih Bang kalau misalkan yang umur masih di bawah 7 tahun ke atas ya. Umur di 7 tahun hingga umur 16 tahun kan itu belum punya KTP. Nah, itu bisa KYC itu, tapi masih dalam tahap proyek ya, masih dikembangkan kalau untuk umur di bawah umur. Tapi masih bisa kok, nanti bisa di KYC. Itu dia menggunakan akte kelahiran, itu masih bisa. Nah, jadi untuk semuanya ingat, ketika di bulan Oktober nanti kita siap-siap untuk melakukan KYC. Yang paling penting ketika memang kita akan mendapatkan KYC, kita siap-siap dulu dokumennya. Mungkin dokumen dari semuanya ada yang mengalami patah ataukah mengalami buram di bagian dokumen tersebut ataukah hilang, saya harap langsung perbaiki ya. Kalau misalkan KTP langsung datang ke Disdukcapil. Oke, mungkin sekian ya informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.